Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 13 November 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya selama pergerakan satu minggu ke depan? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar sampai dengan posisi saat ini masih dalam pergerakan bearish atau turun. Meskipun kalau kita lihat ya secara keseluruhan di minggu kemarin tekanan buyers momentum cukup kuat, membentuk momentum buy dan membentuk impulsif bullish. Tapi saya melihatnya dari posisi sebelumnya, yaitu terbentuknya bearish engulfing, di mana pergerakan seller momentum yang sangat kuat yang merupakan pergerakan impulsif bearishnya ya, dan low-nya juga sudah tersentuh di posisi ini lebih bawah, yaitu di 104.84, dan kemudian high-nya juga lebih rendah. Tapi menurut saya ini masih memiliki potensi turun ya. Kenapa? Karena satu saya lihatnya adalah tekanan daripada bearish engulfing ini. Kecuali kalau posisi minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ini menjadikan sebuah catatan. Batas breakout weekly di 106.561 terjadi breakout body candle selama pergerakan satu minggu ke depan. Baru apa yang telah terjadi di pergerakan bearish engulfing ini insya Allah akan terjadi kegagalan dan market akan kembali naik. Itu catatannya. Tapi kalau selama market masih bergerak di bawah 106.56, apalagi minggu kemarin memang menunjukkan aksi pergerakan bullish untuk koreksi ya, yang menunjukkan aktivitas bullishnya, karena saya melihatnya juga di time frame yang lebih kecil. Open gap down yang terjadi tanggal 2 itu belum ditutup. Jadi masih memungkinkan memang untuk indeks dolar akan bergerak naik. Tapi saya masih melihatnya karena di sini struktur yang terbentuk adalah bearish engulfing, maka masih memungkinkan indeks dolar masih dalam tekanan seller. Itu catatannya. Dan yang kedua, untuk batas breakout bawah saya akan tandain juga ya di posisi ini. Ya, ini yang menunjukkan buyers momentum di minggu kemarin, dorongan kuat ada di level 105.06. Jika mana area tersebut di breakout minggu ini ya, maka pergerakan akan terjadi continuation penurunan dengan target low yang lebih rendah, yaitu saat ini low minggu kemarin di 104.84, dan high-nya juga menunjukkan lebih rendah di posisi 106.00. Ini adalah kondisi indeks dolar saat ini. Sekarang kita akan coba cek di time frame daily ya, yang merupakan dorongan buyers momentum di minggu kemarin ya, bullish untuk koreksi ini sejauh mana, apakah di level tertinggi saat ini akan ada koreksi atau akan melanjutkan bullishnya dan menguji kuat area 106.58. Kita akan cek di time frame daily. Oke, kalau kita perhatikan di time frame daily ya, ini yang teman-teman perhatikan ya. Open gap down ini tanggal 2 November ini belum tertutup. Jadi ini memang masih menjadikan acuan saya ya, memungkinkan memang indeks dolar masih dalam posisi perlawanan buyers ya hingga menutup area tanggal 2 November ini. Ini yang masih menjadikan PR saat ini. Tapi kalau kita lihat memang pergerakan selama satu minggu kemarin ya, pasca terjadinya pullback dari candle terakhir ya di hari Senin ini ada candle hijau, ada perlawanan, kemudian meneruskan kenaikan ya dari posisi ini, high di break, maka terjadi pullback dan market bergerak naik. Dan posisi terakhir di hari Jumat tanggal 10 November ada seller momentum yang ada perlawanan, meskipun arah pergerakannya masih bullish. Dan yang menjadikan acuan untuk saya melihatnya adalah batas high yang menjadikan high weekly-nya di 106.006. Kalau posisi ini terjadi break dan level posisi tersebut naik lebih tinggi, menurut saya berpotensi akan terjadi kenaikan dan menguji batas breakout yang menunjukkan bearish yang sangat kuat
Marubozu yang terjadi di hari Jumat, yaitu di area 106.20. Tapi kalau posisinya ternyata low yang menjadikan strong low di posisi ini yang hari Jumat kemarin, jika mana strong low tersebut di 105.74 menunjukkan low baru, disinilah terjadinya pullback atau dorongan seller momentum yang sangat kuat. Tapi mengujinya adalah impulsif bullish ini ya, yaitu 105.53. Jadi kalau hari Senin ternyata candle terbentuk sempurna seperti ini. Nah, ini gambarannya ya. Seperti ini. Maka di sini ada 3 inside down, memungkinkan market akan menguji sekali lagi low weekly yang terbentuk di hari Senin minggu kemarin. Oke. Ini gambarannya, jadi memungkinkan ya. Jadi kita akan coba cek nanti di time frame yang lebih kecil untuk konfirmasi, untuk kita bisa melihat indeks dolar apakah ada kecenderungan akan terjadi pelemahan untuk hari Senin ini sampai dengan hari Jumat. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Nah, ini coret-coretan kemarin di time frame 4 jam. Secara struktur saya sampaikan memang pergerakan untuk indeks dolar masih dalam trend bearish ya, masih dalam trend bearish karena terakhir ada change of character. Kemudian market bergerak naik ya. Anda bisa lihat ada pergerakan naik, memungkinkan dari posisi ini membentuk wave ABC. Nah ini, dan tentunya ini adalah tekanan bias momentum itu ada di sini nih. Nah ini yang terjadi di hari Kamis kemarin. Ada bullish engulfing yang masih dalam acuannya, maka saya batasin di sini adalah strong low 105.449 ataupun open bulls-nya dari posisi bullish engulfing ini. Meskipun kalau kita lihat strong high memang sudah terjadi break ya, tapi breakout-nya ini adalah candle kecil-kecil yang merupakan belum bisa kuat untuk jadikan acuan kalau candlenya seperti ini. Kita mencarinya candle-candle yang pulse bearish, impulsif bullish, ini menunjukkan konfirmasi breakout yang cukup bagus. Oke, coret-coretan saya akan hapus dulu ya. Skenarionya untuk hari ini seperti apa pasca kemarin terjadinya konsolidasi. Oke. Dan ini strong low, strong high saya hapus, dan sekarang acuan saya adalah impulsif bullish batas breakout time frame 4 jam. Kita akan tandain dulu di posisi ini. Ya, apakah hari ini mampu di break atau tidak area 105.44. Oke, selanjutnya konfirmasi berikutnya adalah strong low-nya ini ya. Ini adalah areanya. Jadi kalau nanti pagi ini ternyata area menjadikan strong low 105.74 di break, maka menguji kuat area batas breakout time frame 4 jam yaitu di 105.44, memungkinkan akan menguji level tersebut. Oke, itu yang pertama, dan batas atas untuk strong high-nya saat ini berada di level yang tertinggi di hari Jumat kemarin. Saya akan tandain di 106.005. Ini adalah area strong high yang terbentuk di hari Jumat kemarin. Ketika mana area tersebut di break, ya tentunya menggambarkan market akan bergerak bullish ya, masih bergerak bullish dan menuju target berikutnya di 106.39. Ini saya ambil daripada tarikan Fibonacci extension ya, dari titik A sampai titik B dan titik C. Saya mendapatkan target ini, memungkinkan pasti akan menutup gapnya ini ya, seperti ini. Dan di sini saya melihat ada order block yang cukup bagus dijadikan acuan untuk time frame 4 jam. Baru dari sini nanti cek kembali apakah area tersebut ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di area sini di kisaran 106.88. Setelah menutup gapnya, baru memungkinkan indeks dolar bisa kembali lagi melemah atau terjadi penurunan minimal 50% dari dorongan bullish untuk koreksi ini. Itu tahapannya ya. Jadi konfirmasinya bisa dicek di area yang berkisaran antara 106.88 area tersebut sampai dengan posisi nih setelah gap up di gap down ditutup ya, yaitu 106.628. Ini gambarannya. Jadi secara keseluruhan, karena hari Jumat kemarin acuannya adalah konsolidasi dan market bergerak terbatas dan ada bullish engulfing, menurut saya sih masih berpotensi bullish. Tapi dengan syarat pagi ini kalau strong low di break
membentuk low baru 105.74. Anda bisa cek nanti di market yang lain. Insya Allah indeks dolar akan kembali lagi melemah. Tentunya akan bergerak positif untuk Euro USD dan GBP USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Ini perkembangan daripada indeks dolar untuk hari ini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan di analisa berikutnya dengan kondisi indeks dolar memungkinkan akan menguji batas bawah dan batas atasnya ya dari konsolidasinya. Sekarang kita akan lihat untuk Euro USD seperti apa. Langsung aja kita analisa untuk Euro USD. Oke, untuk market Euro USD ya, kalau kita perhatikan di time frame weekly, acuannya memang masih dalam tekanan bullish ya. Nih, ada impulsif bullish yang cukup signifikan. Ini sebenarnya hal yang sama, di mana high weekly di minggu kemarin di break dan membentuk high baru. Ini adalah arah pergerakan masih berlanjut bullish untuk koreksi ya tentunya, karena sebelumnya impulsif bearish ini sangat kuat dan ini adalah impulsif, korektif, dan sekarang masih dalam posisi pergerakan arah bullish. Dan selain daripada itu, saya melihat low-nya ini kan menduduki pergerakan seller momentum yang sangat kuat ya. Artinya meskipun candlenya nggak segitu besar, tapi di sini kan menunjukkan aktivitas seller momentumnya. Pasca terjadinya bullish engulfing sebelumnya dengan impulsi bullish yang sangat kuat, di minggu kemarin nggak mampu dia bergerak menutup candle bullishnya gitu loh. Buyers momentumnya tidak kuat, bahkan lebih dominan kepada candle seller momentum gitu. Sell yang ditutup adalah candle bearish. Nah, ini yang merupakan perlawanan daripada pergerakan sell di minggu kemarin dengan area low yang lebih tinggi ya, meskipun di sini tapi kan ditutup bearish, jadi strong low weekly di 1.06561 itu menjadikan acuan untuk hari ini. Jadi kalau hari Senin ini ternyata berhasil bergerak di bawah 1.06561, minggu ini berhasil membentuk low baru gitu ya di bawah ini, ya memungkinkan market akan bergerak arah bearish kembali, continuation dari penurunan impulsi bearishnya. Tapi kalau marketnya bergerak di atas daripada high weekly, maka di situ akan menunjukkan continuation juga di arah daripada bullish untuk koreksi. Oke, ini dari posisi di time frame weekly. Sekarang kita akan cek di time frame daily untuk Euro USD. Oke, di time frame daily ya, memang kalau kita perhatikan di sini ya, ini kan masih membentuk bearish flag ya dalam acuan bullish channel, di mana area tekanan atas yang berkisaran di 1.07563 ini belum gagal dia breakout di atas trend line dan menunjukkan potensi penurunan. Dan posisi terakhir kemarin saya membahas di sini adalah ada pembentukan strong high dan kemudian strong low ya di posisi hari Kamis. Dan ini strong low-nya di break, maka arahnya juga bearish. Saya pindahin ke sini. Yaitu sekarang 1.06561, arahnya masih dalam posisi arah bearish karena belum terjadi pullback, dan posisi strong high-nya juga semakin turun. Nah, sekarang batasannya adalah 1.06561 sampai dengan 1.06928. Area tersebut adalah batas atas dan batas bawah. Kalau hari Senin ternyata breaknya di atas 1.06928, maka di situ terjadi pullback. Insya Allah pergerakan akan kembali lagi bullish dan menguji batas breakoutnya, yaitu di impulsif bearishnya ini. Nah, ini batas breakout yang menunjukkan dorongan buyers ketika kuat break di atas daripada 1.07090 untuk time frame daily, insya Allah maka market akan memiliki kecenderungan bullish. Tapi kalau batas breakout daily 1.07090 tidak mampu di break ya di area ini, maka memungkinkan market masih dalam posisi bearish dan berada atau menguji level strong low di 1.06561 sampai dengan area trend lainnya. Itu gambarannya ya. Sekarang kita akan coba cek cari peluang di time frame 4 jam. Kita lihat dulu seperti apa time frame 4 jam saat ini.
Oke, gambaran kemarin saya sampaikan di sini memungkinkan membentuk wave ABC ya untuk target ke bawahnya, memang karena tekanan seller itu kan kuat dari posisi ini ya. Ini sebenarnya coret-coretannya masih sama ya. Saya melihatnya ternyata pergerakan yang terjadi di hari Jumat kemarin tidak jauh beda dari planning yang saya sampaikan di hari Jumat kemarin. Jadi tinggal saya geser aja sih karena posisinya belum ada perubahan ya. Jadi seperti ini ya. Cek nanti di area strong low. Kalau area di breakout impulsive bearish, maka memungkinkan akan menuju ke order block temporer 4 jam berkisaran 1.06340 sampai dengan 1.06197. Tapi kalau area tersebut ada kemungkinan pembentukan impulsive bearish, maka akan bergerak turun kembali sampai area trend line. Tapi kalau posisinya di sini ada buyers momentum, ada bullish engulfing, bullish pin bar, ya dia akan bergerak naik ya sampai dengan strong low-nya yang menjadikan titik ini ya, titik terendah di hari Jumat kemarin gitu. Maka di situ akan diuji kembali. Kalau di sini ada bullish bearish engulfing, bearish pin bar, trend shadow, maka memungkinkan market akan menguji sekali lagi trendline bawah. Itu tahapannya. Jadi yang menjadikan support become resistant ya nantinya kalau ini terjadi ya polanya seperti ini ya, menguji ini, kemudian kalau ini masih impulse bearish maka menuju ke area trendline bawah. Tapi kalau di sana ada bullish engulfing, bullish pin bar, kan areanya udah jelas 1.06340 sampai dengan 1.06197, maka yang memungkinkan dia akan koreksi kembali menuju strong low atau support become resistant, baru ada pembentukan pattern kembali, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka menunjukkan aksi penurunan dan menguji trendline bawah. Ini yang pertama. Dan kalau posisinya di atas ya kita lihat batas breakout time frame 4 jamnya jelas di 1.07047. Itu adalah batas breakout untuk time frame 4 jam area sini. Nah, dan strong high-nya di area 1.06928. Jadi memungkinkan kalau posisi tersebut ada pergerakan impulsif yang sangat kuat, baru memungkinkan dia akan bergerak naik. Tapi kalau candlenya kecil-kecil seperti ini ya, membentuk area compression meskipun sudah break di atas 1.06928 sampai 1.07047, hati-hati. Maka itu bisa terjadi dorongan pergerakan impulsif yang cukup signifikan menyapu bersih area tersebut. Kalau secara tren, nah ini karena terakhir ada breakout structure ya di posisi ini, ada breakout structure dan posisinya juga strukturnya jelas ya, masih bullish ya, atau trennya masih bullish. Tapi saya kalau kita tarik Fibonacci retracement dari low sampai high-nya, dengan kita mencari area yang bagus untuk jadikan target entry ya tentunya di bawah area 50% di area sini nih. Nah, ini yang bagus. Jadi istilahnya ya kita bisa tunggu aja dengan tahapan tadi ya, batas-batasan yang sudah saya sampaikan. Oke, itu gambaran saya untuk Euro USD selama 1 minggu ini dan hari Senin besok ya. Hari Senin ini ya maksud saya. Sekian, kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk GBP USD ya kalau kita lihat pergerakan di minggu kemarin kecenderungan membentuk impulsif bearish ya, atau seller momentum yang sangat kuat, ada perlawanannya. Tapi dari posisi seller momentum ini tidak mampu break di bawah batas breakout weekly-nya di 1.21269, hanya sebatas ya setengah daripada tekanan seller ini gitu. Dan ini memang memungkinkan ketika yang menjadikan low weekly ini ya, ini kan batasannya di sini ya, sekarang update terbarunya di minggu kemarin 1.21870. Kalau area situ di break membentuk low baru di bawah area tersebut, maka memungkinkan itu sudah terjadi pullback. Jadi arahnya bisa terjadi penurunan pasca terjadinya koreksi. Itu tahapannya ya. Dan meskipun kalau kita lihat high-nya ini kan di break ya, high minggu sebelumnya di break oleh minggu kemarin, membentuk high baru di atas 1.2483 gitu, 24283, dan area tersebut memang menunjukkan arahnya masih dalam bullish untuk koreksi. Tapi saya melihat permintaan atau volume body candle di sini ini tekanan sellernya sangat kuat. Jadi memungkinkan hari Senin ini akan menguji kuat area 1.21870 sampai dengan minggu ini
berhasil breakout di bawah 1.21269. Itu aja. Tapi kalau Senin ternyata tidak berhasil sentuh low weekly tapi dia bergerak naik, break di atas 1.24283, maka arahnya masih dalam posisi bullish untuk koreksi. Itu gambarannya untuk minggu ini. Secara keseluruhan memang terlihat seller momentum masih sangat kuat dan pergerakannya strukturnya memang masih konsolidasi, dalam arti ada pergerakan bullish untuk koreksi. Sekarang kita akan cek di time frame daily. Oke, untuk pergerakan di time frame daily selama 1 minggu kemarin ya, momentum sell memang masih mendominasi ya. Anda bisa lihat pasca terjadinya konfirmasi bearish engulfing. Nah, ini yang disebut dengan pullback ya. Arah bullish ya, perhatikan ini adalah bullish. Kenapa? Setiap high ini pullback dari sini, ini pullback terjadi arah pergerakan naik karena high-nya di break, tapi di posisi candle hari Senin kemarin adalah bearish pin bar dan konfirmasinya low-nya ini sudah di break. Nah, maka menunjukkan arahnya turun. Ini low juga di break, arahnya turun sampai dengan posisi hari Kamis dan hari Jumat, dan saat ini batas breakout yang menjadikan kekuatan impulsif bullish ini belum berhasil di break ya oleh body candle yang terjadi hari Jumat kemarin. Artinya ada kegagalan di level tersebut. Nah, hanya membentuk sebuah ekor dan membentuk candle spanning top. Tapi strong low-nya ini saya akan geser di hari Kamis, saya rubah di hari Jumat karena low-nya lebih rendah 1.21870. Sorry. Itu menjadikan low yang terjadi hari Jumat ya, dan high-nya juga posisinya ini juga lebih rendah. Nah, maka 1.22378. Kesimpulannya seperti ini. Karena di sini adalah candle spanning top ya. Saya melihatnya hari Jumat kemarin ini lagi kumpul nih, istilahnya mana dulu yang kuat antara buyer ataupun seller. Makanya terbentuknya spanning top. Ketika kita melihat candle spanning top atau long legs doji, itu adalah pertemuan antara buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita membutuhkan konfirmasinya. Nah, konfirmasinya hari Senin ini kalau ditutup candle impulsif bullish ya dan membentuk strong high baru ya hari Senin ini ya, oke, itu arah pergerakan akan terjadi pullback ya. Dan nanti kita lihat kalau hari Seninnya memang ditutup candle warna hijau, maka di sini akan terjadi kenaikan minimal menguji 50% dari penurunan ini. Gambarannya seperti itu. Jadi arahnya bullish. Oke, ini adalah arah konsolidasi ya, merupakan candle spanning top. Tapi kalau candle dikonfirmasi adalah candle bearish, membentuk low baru di bawah 1.21870, maka di sini bisa dikatakan drop base drop. Jadi arahnya masih dalam posisi bearish, bahkan berhasil breakout close di bawah batas breakout daily di 1.22029. Oke, sekarang kita akan coba cek untuk mencari informasi di time frame 4 jam. Kita lihat dulu ya di time frame 4 jamnya. Nah, ini yang saya maksud kemarin ya, masih konsolidasi ya, ini masih konsolidasi tapi ternyata berada di order block time frame 4 jam untuk zona buy-nya. Dan ini ada ada bullish pin bar ya. Inilah memungkinkan arah pergerakan akan bergerak bullish. Kenapa? Secara keseluruhan kalau kita perhatikan, strong high itu berdekatan dengan harga penutupan. Jadi memungkinkan kalau dia membentuk high baru di atas strong high 1.22378. Ini saya akan buang dulu ya coret-coretannya ya, karena sudah ada konfirmasi. Sebentar, ini kemarin turun dari impulsi bearishnya ya, sekarang menuju zona buy. Pastikan gini, ya semoga aja sesi Asia ini konfirmasinya jelas ada impulsi bullish ya, bergerak membentuk high baru dan batas breakout 4 jam ini berhasil di break. Maka untuk market GBP USD bisa kembali lagi menuju area yang lebih tinggi, yaitu trendline atas. Ini gambarannya. Oke. Itu secara keseluruhan. Tapi kalau nanti ternyata berhasil membentuk strong low, ya dia akan menguji area di kisaran 1.21643 sampai dengan 1.20956. Pantau area tersebut. Jadi ada memungkinkan zona base sebenarnya udah direspon ya. Ini udah direspon order block time frame 4 jam ini. Ada bullish pin bar dan ini sudah candle hijau, tapi memang di akhir sesi penutupan tidak terlalu besar ya volatilenya. Jadi kita lihat nanti dari sesi Asia apakah membentuk
high baru bergerak di atas 1.22378, insya Allah ini akan bergerak bullish. Teman-teman tinggal cek aja di analisa masing-masing, kalau memang sesuai seperti itu bisa diikutin. Kalau tidak sesuai dia sudah diikutin, baik Anda menggunakan indikator apapun. Kalau memang ada konfirmasi itu sesuai dan searah dengan apa yang saya sampaikan, bisa dijadikan acuan. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, ini kekuatan buyersnya sangat kuat ya di minggu kemarin, dan ini memungkinkan akan berlanjut naik di minggu ini. Udah insya Allah seperti itu ya. Meskipun kita lihat high weekly di 2 minggu yang lalu kan belum membentuk high weekly baru ya. Artinya masih dalam area inside bar di candle ini gitu. Dan ini masih, menurut saya masih jadikan acuan saya ya, belum ada perubahan. Meskipun ini dorongan buyers momentum yang sangat kuat. Tapi kalau hari Senin ini mampu dia break membentuk high di atas daripada high weekly-nya, maka itu akan menjadikan continuation pergerakan untuk time frame weekly untuk USD Jepang Yen masih dalam posisi bullish. Oke. Batas breakout juga sudah di break, maka saya geser. Ini yang menunjukkan potensi buyers momentum yang sangat kuat ya di posisi minggu kemarin. Berkisaran 149.37, ketika area ini belum berhasil di break, maka arahnya masih sangat bullish. Ini sangat kuat ini. Sekarang kita akan coba cek di time frame daily ya, kita lihat. Oke, untuk time frame daily, nah ini kita bisa cek seperti ini. Ini kan time frame daily secara volume atau body candlenya kan semakin ke atas terlihat semakin mengecil ya, khususnya hari Jumat kemarin. Nah, ini menjadikan sebuah tantangan. Apakah candle hari Jumat ini adalah puncak daripada kondisi USD Jepang Yen ya untuk buyersnya? Apakah akan berakhir di posisi tersebut untuk dia bergerak bearish? Kita tinggal tandain aja seperti ini. Seperti tadi yang saya sampaikan, di mana strong low secara keseluruhan memang di break ya. Nah ini high-nya di break juga. Strong low lebih tinggi. Dan strong high yang di hari Kamis di break, maka arah pergerakannya kalau kita lihat bullish. Tapi kalau posisinya hari Senin ini ya, candlenya mengambil strong high lagi ya di atas daripada itu, arahnya makin kuat. Tapi kalau dia breaknya strong low, membentuk low baru, maka arah pergerakannya adalah bearish. Apalagi batas breakoutnya ini saya berubah di posisi ini, yang menunjukkan buyers volume momentum yang cukup bagus untuk di hari Jumat kemarin di 151.34. Kalau area tersebut terjadi hari Senin ya, candlenya adalah bearish seperti ini. Nah, oke. Maka ini merupakan konfirmasi bahwasanya akan terjadinya reversal, minimal dia akan koreksi 50% dari titik A sampai dengan titik B. Kita nanti tarik Fibonacci-nya, itu gambarannya. Tapi saat ini masih belum ya, karena belum ada konfirmasi. Baru candle bullish dan volumenya memang tidak sebesar daripada volume sebelumnya. Apalagi areanya sudah berada di area supply gitu, yang merupakan kalau di time frame weekly tadi adalah candle inside bar-nya cukup tinggi dan minggu kemarin belum mampu break di atas strong high-nya di 151.72. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ada area compression, ini kemarin sudah saya bahas ya. Hati-hati kalau candlenya masih kecil-kecil seperti ini juga rawan akan terjadinya liquidity area ya di area tersebut. Dan pattern pantau terbentuk juga di kisaran 151.72 sampai dengan 151.94 belum sampai. Kita akan cek aja. Tapi kita bisa lihat di time frame 4 jam ini adalah ini ya, candle terakhir ini. Lihat aja, ini kan dari kenaikan bullishnya ya, candle kecil-kecil ini nggak ada perlawanan sellernya, nggak ada sama sekali. Baru ini aja nih, ini baru gagal di sini nih. Bull shift, spanning top dan impulse bearish harusnya turun sih, tapi ini gagal. Kayak Anda bisa lihat dilawan oleh impulse bullish dan selanjutnya dia break bergerak naik, artinya rally base rally terjadi ya. Dan ini juga gagal. Ya, perlawanannya sangat kuat, ini terus berlanjut dan ini yang menjadikan titik saat ini. Nah, ada bullish engulfing terbentuk. Batas breakout daily ini saya geser ya. Oke, saya akan geser di time frame 4 jamnya di sini.
Nah, ini adalah batas breakout time frame 4 jam. Artinya kalau time frame 4 jam nanti berhasil breakout di area yang berkisaran antara 151.35 ya, maka di situ akan terjadi bearish. Jadi kalau candlenya ini 4 jamnya seperti ini ya, maka akan kekuatan sellernya sangat kuat. Tapi kalau meskipun seperti ini dan 4 jam berikutnya berhasil breakout, maka di sini terjadi CB1. Ada peluang besar loh ini nanti bisa terjadi gitu. Tapi kalau ini tidak terjadi ya, selama 4 jam kemudian tidak terjadi dan menjadikan posisi dari sini ternyata dia breakout kembali ya seperti ini, maka kekuatan untuk USD Jepang Yen masih sangat bullish. Oke, maka akan menuju area batasan 151.72 sampai dengan 151.94. Oke, dengan batas area breakoutnya ada di kisaran nih, batas bawahnya di sini nih. Kita akan tandain dulu. Oke, di 141.55 area tersebut menjadikan batas tekanan seller momentumnya. Jadi kalau saya gambarkan coret-coretannya seperti ini. Kalau yang di atas jelas ya, di situ tinggal pantau pattern terbentuk aja. Tapi kalau itu menunjukkan kalau ini sudah di break, arahnya akan ke sini. Oke. Tapi kalau yang break di bawah, batas breakout ini tadi yang saya sampaikan di breakout, maka ada CB1 memungkinkan akan terjadi penurunan, menunjukkan aktivitas turun lebih jauh minimal 50%. Nanti kita akan ukur dan kita akan update perkembangannya kembali untuk USD Jepang Yen. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa, baik itu ada indeks dolar per USD ya untuk pergerakan selama 1 minggu ini, khususnya hari Senin juga ya untuk hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.